Kantor di Durensawit, Jakarta Timur dibekuk dan nyaris dihakimi massa usai dijebak rekan korban. Polisi selidiki tewasnya seorang pemuda saat konser grup musik JKT48 di Semarang, Jawa Tengah. Siswi 15 tahun diterima sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Antania. Dan saya Breman Atenaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Kita mulai Angus Pagi dengan informasi aksi kejar-kejaran mewarnai razia kegiatan prostitusi di tempat hiburan malam dan panti pijat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Informasi razia diduga bocor saat petugas Pol PP Kota Bekasi menuju lokasi. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia tempat karaoke di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis dini hari. Selain merazia tempat hiburan karaoke, 45 orang petugas Satpol PP Bekasi juga merazia panti pijat di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Petugas Pol PP menyasar aksi prostitusi yang kerap terjadi di tempat hiburan malam maupun panti pijat. Diduga informasi adanya razia bocor sebelum petugas tiba di lokasi. Kita melakukan razia malam ini, tadi ada 2 panti pijat yang kita datangi, tapi tidak ada tindakan asusila di tempat tersebut. Kemudian untuk tempat hiburan ada kafe-kafe yang di sekitaran Jati Sampurna sana, tapi memang pada saat kita datang kafe-kafe itu sudah tutup. Masyarakat setempat mengeluhkan kegiatan prostitusi terselubung. Petugas Satpol PP Kota Bekasi akan semakin gencar melakukan razia non-justisi di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah 2 lantai di Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Kamis malam. Tidak ada korban jiwa, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Kamis malam. Petugas damkar sektor Kalideres yang tiba di lokasi berupaya melokalisasi api agar tidak menyebar. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari bagian atap rumah. Seketika api membesar hingga menghanguskan lantai 2 rumah. Berapa rumah yang terbakar, Pak? Sampai saat ini hanya 1 rumah dan itu pun hanya dilihat lantai 2 saja. Tapi belum tahu lantai 1. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih setengah jam, alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah rumah semi permanen hangus di kawasan Jakarta Timur dan lebih dari 5 unit mobil damkar dikerahkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tiga rumah bedeng atau rumah semi permanen di kawasan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar pada Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Sebabnya diperkirakan korsleting listrik dari situ. Untuk korban, Pak, dan ada kesulitan korban tidak ada, baik dari warga atau dari pemadam sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit ruko berlantai 3 di Medan terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik.
Kepulan asap membumbung tinggi dari lantai 3 ruko di komplek pertokoan CBD Polonia, Medan, Sumatera Utara. Diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting listrik yang berasal dari colokan listrik handphone dan kemudian menyambar isi ruko. Banyaknya asap membuat petugas pemadam sedikit kesulitan dalam proses pemadaman. 3 unit mobil damkar Medan diturunkan untuk menjinakkan api. Api berhasil padam setelah 30 menit. Dari beberapa hari lalu sudah terjadi korsleting arus pendek, tapi tak kunjung tiba orang PLN. Oh, Bapak itu yang tinggal di sini? Memang tinggal di sini, sudah Oh, berarti sama keluarganya. Cuma tak kunjung tiba. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Tengah, pemirsa, sebuah minibus terbakar di jalur tengah arah Banjarnegara. Kebakaran terjadi akibat percikan api dari mesin yang menyambar jerigen berisi BBM yang berada di dalam kabin mobil. Kebakaran terjadi pada mobil minibus yang mengangkut sejumlah jerigen BBM di jalur tengah Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah ledakan yang sempat terjadi membuat warga dan pengendara yang tengah melintas panik. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran yang menerima laporan langsung melakukan upaya pemadaman. Namun muatan BBM yang berada dari dalam mobil membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kejadian berawal saat mobil tengah melaju dari arah timur dengan mengangkut sejumlah jerigen berisi BBM di dalam kabin. Saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba terjadi percikan api dan langsung menyambar jerigen BBM hingga meledak. Beruntung, pengemudi bersama istrinya berhasil menyelamatkan diri. Diduga karena adanya percikan api yang berada di mesin mobil, kemudian menyambar ke jerigen yang berisi BBM berjenis Pertalite. Karena sudah membesar dan sehingga membakar semua bagian. Kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Hilang kendali saat melaju di jalan menurun, sebuah truk terguling usai menghantam bengkel dan tiang reklame di Jalan Raya Semarang, Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, sang sopir tewas di lokasi. Ini bos, motoring ini bos, tolong dibantu bos. Sebuah truk menabrak bengkel dan tiang reklame di Jalan Raya Semarang, Solo, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Kondisi truk yang ringsek membuat sang sopir terjepit kabin truk hingga akhirnya tewas di lokasi. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk bermuatan pasir yang dikemudikan Muhammad Makfur melaju dengan kecepatan tinggi dari Magelang menuju Semarang. Saat melintasi jalan menurun yang cukup curam, truk kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak bengkel dan tiang reklame kemudian terguling. Dari hasil olah TKP, penyebab kecelakaan diduga akibat rem yang tidak berfungsi dengan baik. Untuk kendaraan truk muat pasir dari arah Bawen itu mengalami trouble rem. Akhirnya rem tidak berfungsi, dibanting ke kiri, bentur untuk tiang listrik. Kalau ada korban, Sopirnya. tinggal kan? Iya. Proses evakuasi supir yang terjepit kabin berlangsung dramatis lantaran petugas harus mengangkat kabin truk menggunakan mobil derek. Usai berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara kemarin digegerkan dengan penemuan mayat setengah badan di muara sungai. Diduga mayat tidak utuh tersebut korban pembunuhan dan juga mutilasi. Potongan tubuh ditemukan mengapung di muara sungai Desa Lambiku, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mayat tidak utuh ini dievakuasi dengan perahu untuk kemudian diperiksa dan diidentifikasi di RSUD Muna. Istri dan anak korban yang tiba di rumah sakit menangis tak menyangka Laode Kaimudin meninggal dengan cara mengenaskan. Kerabat korban menduga pria 70 tahun ini menjadi korban pembunuhan. Sebab korban tidak pernah beraktivitas di sungai melainkan di kebun.
Menurut pikiran saya itu sudah dibunuh baru dibuang di kali. Oh begitu. Dia tidak pernah pergi di kali itu. Oh tidak pernah melaut dia? Dia bikin apa? Bikin apa di kali? Kapolsek Tampo Ibtu Fajar Hidayat memastikan petugas kepolisian masih menunggu hasil autopsi tim forensik RSUD Muna. Jenis kelamin itu kan mestinya karena posisi jenazah yang didapat ini setengah badan. Jadi yang bisa pastikan mungkin dokter. Tapi kalau kita melihat dalam bentuk fisiknya, artinya dengan kasat mata telanjang kita yang tidak paham ini, mungkin kita bisa pastikan bahwa yang bersangkutan adalah laki-laki. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, Laode Kaimudin meninggalkan rumah sejak Jumat pekan lalu untuk pergi ke kebun. Namun korban tak kunjung pulang ke rumah hingga ditemukan seminggu kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Petugas Gul Karmat Sektor Ciracas, Jakarta Timur mengevakuasi seorang pria obesitas berbobot 150 kg dari RSUD Ciracas ke RSU Adiaksa. Dalam evakuasi ini, petugas sangat berhati-hati lantaran pasien tersebut mengalami sesak napas saat akan dipindahkan ke ambulans. Petugas mengevakuasi Arif Gunawan Cas, pria 42 tahun, warga Kafling DPRD DKI Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ke RSU Adiaksa. Evakuasi melibatkan 4 personil dan 1 unit light rescue. Petugas mengaku harus berhati-hati saat memindahkan pasien karena Arif mengalami sesak nafas saat pengangkatan. Tidak ada kendala atau kesulitan sama sekali karena kita hanya melakukan evakuasi atau pemindahan dari pasien tersebut dari Rumah Sakit RSUD Cibubur ke Adiaksa. Dan ketika sudah sampai di Adiaksa, sudah mendapatkan penanganan, tugas kita sudah selesai dan evakuasi berlangsung dengan lancar dan Sebelumnya, Arif yang berbobot 150 kg ini sempat dirawat di RSUD Ciracas dan membutuhkan perawatan High Care Unit atau HCU. Namun karena alat yang kurang memadai, Arif dirujuk ke RSUD Adiaksa. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri akan segera umumkan tersangka atas kasus dugaan penistaan agama hingga tindak pidana pencucian uang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang setelah selesai proses pemeriksaan saksi ahli. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melanjutkan penanganan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Penyidik meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Selain saksi ahli, Bareskrim juga menjadwalkan permintaan keterangan dari ahli informasi dan teknologi serta ahli sosiologi. Total ada 19 saksi yang dimintai keterangan sejak Selasa lalu hingga hari ini. Penetapan tersangka akan diumumkan usai pemeriksaan saksi telah lengkap. Kemudian terkait dengan penetapan tersangka, saat ini penyidik Polri masih menunggu hasil dari Puslapor Bareskrim Polri. Polisi tidak hanya menangani persoalan dugaan penistaan agama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang. Selain itu, PPATK telah memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang yang disebut bernilai fantastis. Penyelidikan dilakukan usai Bareskrim menerima laporan hasil analisis rekening milik Panji Gumilang. Segala bentuk barang bukti dan temuan masih di dalam penyidik. Penyelidikan pun terus dilakukan dalam kasus dugaan tindak pencucian uang. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menilai bahwa seorang yang memiliki ratusan rekening patut dicurigai dan bisa menjadi pemicu TPPU. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda dengan nilai fantastis. Panji Gumilang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi, sehingga total rekening Panji Gumilang berjumlah 289 rekening.
Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut permasalahan Al Zaitun sudah di tahap penyidikan. Masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Menko Polhukam juga melaporkan tokoh Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, keributan pesta hajatan di Desa Jatireja, Bekasi, Jawa Barat berbuntut panjang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan memanggil kepala desa yang sebelumnya diduga membuat kericuhan saat memaksa nyawer nyinden jaipongan. Usai viral di media sosial, Kepala Desa Karangsari mengklarifikasi terkait kericuhan di pesta hajatan pernikahan di Desa Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Meski memiliki surat undangan, Bao Umbara beserta kelima temannya ditolak pemangku acara untuk menghadiri pesta itu. Kecewa atas hal itu, Kepala Desa bersama rekan-rekannya menghibur diri dengan menyawer sinden jaipongan. Namun hal ini malah memicu keributan antar kelompok pemangku hajat dan tamu undangan yang dipimpin Kepala Desa Karangsari. Bahwa kita kan tamu, tujuan undangan. Nah, akhirnya saya dengan ada yang tidak disambut dengan baik, saya menghibur diri dulu ke tempat jaipongan itu. Tiba-tiba saya datang ke tempat jaipongan, saya nyawer. Baru 3 ini saweran, 3 sibuk. Tiba-tiba di belakang ada keributan. Ya, saya waktu itu sedang duduk berdiri dengan Kamandanu. Setelah itu Bapak Lurah Umbara tuh nyawer, Pak. Baru 1 lagu, terus Bapak Kamandanu dia mau memukul, bahkan mau pakai bangku. Ya, saya pisahin lah. Nah, sampailah terjadi, saya dikeroyok. Pasca keributan, pihak Kepala Desa Karangsari dan salah satu korban melapor ke Polsek Cikarang Timur. Kini polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berencana akan memanggil dan memberikan sanksi apabila pihak kepolisian menyatakan Kepala Desa dan rekan-rekannya bersalah dalam peristiwa itu. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution mendukung penuh tindakan tegas yang dilakukan petugas kepolisian dalam memberantas begal dan kejahatan sadis di Kota Medan, Sumatera Utara. Bobi bahkan mendukung tindakan tembak mati pelaku kejahatan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kita akan mulai acara kita dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ia mendengarkan paparan kasus kejahatan yang disampaikan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, menangkap dan memberantas kejahatan jalanan yang semakin marak di Kota Medan. Para pelaku tak segan melukai korbannya dalam beraksi. Beberapa kali dalam proses penangkapan, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas. Pelaku ditembak di bagian kaki akibat memberikan perlawanan saat ditangkap. Wali Kota Medan Bobi Nasution justru mendukung penuh tindakan tegas petugas kepolisian dalam memberantas aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Jika memang pelaku melawan dan semakin meresahkan, tindakan tembak mati terpaksa bisa dilakukan. Kejahatan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Belawan ini akan ditindak tegas, ditindak secara terukur, dan apabila masih sering terjadi, jadi saya dengan Pak Kapolres
menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati, Pak. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan. Bapak setubui siapa? Wali Kota Medan Bobi Nasution juga berharap kepolisian dan penegak hukum memberikan hukuman penjara maksimal bagi pelaku kejahatan yang ditangkap. Tidak bisa bicara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas, ibu dan anak perempuan jadi korban penjamretan sadis di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi penjamretan terhadap ibu dan anak terjadi di Jalan Selam 4, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai, Kamis sekitar pukul 11 malam. Seorang pelaku bertugas menjamret telepon genggam anak korban yang tengah berboncengan. Sedangkan pelaku lainnya menendang motor korban hingga keduanya terjatuh dan menderita luka cukup parah. Usai menerima laporan, jajaran Polsek Medan Area hingga kini masih memburu para pelaku jambret sadis tersebut.